Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun habaibul fudala wa masyaikhul qurama wal hadirin wal hadirat, al-ahibba wal ajilla rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang saya hormati segenap para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya al-mukarram wal muhtaram, sahibul majlis wa sahibul haflal mubarakah, al-ustaz Kiai Haji Andi Faisal hafizahullah wa ra'ah wa afiyah, amin ya rabbal, dan segenap yang hadir pada malam hari ini, bapak, ibu serta adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya seperti yang didoakan oleh guru-guru kita tadi, tidak ada satupun daripada kita yang hadir di sini nantinya meninggalkan tempat ini melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat ad-dunyawiyah bil maisarah wa hajat al-ukhrawiyah bil maghfirah, amin ya rabbal. Al-fakir di sini tidak panjang lebar, hanya seala kadarnya saja, menyampaikan apa yang dipesan oleh guru kita, guru Kiai Haji Andi Faisal, meskipun 10 menit bib katanya sampaikan. Jadi mungkin sekitar 10 menitan insyaallah, yang penting barakah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Shadaqallahul azim, yang artinya ma asabaka min hasanah, apa saja yang menimpa kita berupa kebaikan, dan alhamdulillah kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita pada malam hari ini, demi Allah kita tidak dapat untuk menghitungnya. Nji apa nji? Wakih tenang. Termasuk kita duduk mulai dari sehabis asar sampai sehabis isya, disambung nanti sampai subuh. Sing arep di rumahnya Allah lagi, dibacakan sejarah Rasulullah, dibacakan manakibnya para aulia Allah, dan dihadiri oleh dzurriyyahnya Rasulullah. Ini karunia yang begitu besar, istimewa. Alhamdulillah. Siapa yang memberikan karunia besar seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang bersifat kebaikan yang kita dapatkan, yang sampai dengan kita, maka kesemuanya itu adalah karunia dari Allah, supaya kita mengingat terus kenikmatan tersebut, dan agar kita bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Dan apabila kita syukuri, insyaallah la in syakartum la azidannakum. Kita syukuri nikmat kita bisa duduk di tempat seperti ini dengan para habaib, dengan para ulama, dapat memandang wajah-wajah mereka, wujuhun nayrah, yang penuh dengan cahaya, yang keilmuannya, kemudian darahnya tersambung dengan Sayyiduna Muhammad. Demi Allah,
pandangan antum tidak sia-sia, melainkan akan menjadikan satu kesenangan buat antum nanti di yaumil qiyamah. Karena pandangan antum terhadap para ulama, terhadap para habaib itu tersambung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum pasti akan bahagia nanti, karena antum punya mata, pernah antum tatapkan dengan mereka para ulama, para habaib, yang dengan menatap mereka itulah saya alhamdulillah bisa senang, bisa bahagia saat sekarang ini. Kenapa tidak? Karena sebab daripada memandang wajah mereka, kumpul dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan saya dengan mereka di dalam surganya. Alhamdulillah, Allah kumpulkan saya dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu kenikmatan buat kita, alhamdulillah. Apalagi ketika kita menatap mereka itu didasari dengan mahabbah, seperti Al-Habib Alwi tadi sampaikan. Bukan hanya menatap, tapi menatap yang didasari dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad. Kita pandang para habaib, ya, cinta dengan datuknya. Kita pandang ulama, cinta dengan nabinya. Habaib tersambung darahnya kepada Rasulullah, ulama tersambung ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, jangan takut antum terjangkit corona di tempat yang seperti ini. Tidak ada. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini janjinya Allah. Ya, janjinya Allah, enggak bakalan kamu aku binasakan dengan jenis-jenis penyakit selagi kamu duduk, apalagi dengan jumlah yang banyak, menghadirkan Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di majlisnya Rasulullah beserta ulama-ulama yang tersambung kepada Rasulullah beserta para habaib yang darah dagingnya tersambung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di dunia kita diberikan satu kebahagiaan, satu ketenangan di masing-masing hati kita, di masing-masing gulub kita. Ini baru di dunia antum sudah merasakan nyaman, enak duduk kumpul dengan para habaib, dengan para ulama. Ya apa maning nanti di akhirat kita dapat berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang cinta dengan aku, dengan engkau mencintai para ulama-ulama yang menjadi pewarisku, dan engkau mencintai para habaib yang menjadi dzurriyyahku, kana ma'i fil jannah. Masya Allah, kana ma'i fil jannah ini omongannya Rasulullah, penyampaiannya Rasulullah, maka orang tersebut akan bersama saya di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ingat ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin diberikan bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Tidak mungkin diberikan bala oleh Allah selagi kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan cinta dengan para ulama dan para habaib. Tidak ada bala untuk kita. Betul apa betul? Enji apa enji? Bala itu hanya bagi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk kita bukan bala, ujian. Betul apa betul? Enji apa enji? Ujian. Kalau ujian ya pasti. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wal 'atas. Ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan aku uji kalian. Pasti akan diuji. Jangankan kita, para nabi saja
diuji. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya, thummal awliya, thummal ulama, thummal amsal fal amsal. Pertama yang mendapatkan ujian dari Allah itu adalah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad mendapatkan prioritas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuasaan untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya menjadi sayyid bagi kaumnya saja, tapi bagi seluruh alam semesta ini dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujiannya pun paling gede Sayyidina Muhammad SAW. Tapi tidaklah Allah menguji mereka para nabi illa li raf'i darajatihim, melainkan dengan menguji mereka itu supaya kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka para nabi termasuk Nabi kita Muhammad mendapatkan gelar ulul azmi. Betul apa betul? Ini satu magam kedudukan yang tidak didapatkan oleh para nabi yang lain. Alhamdulillah. Ujian kita seperti kena corona, kita ketakutan seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi tadi. Takut betul. Lebih takut dengan corona daripada takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah, aturan Rasul, kita sholat itu harus berdampingan, berkenaan, rapat satu sama lainnya. Ini aturan Allah, ini aturannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Datang aturan mereka harus di jarak jarak 1 meter 1 meter. Nanti pas pulangnya satu mobil 8 orang, ya nji ya banji, satu mobil 8 orang, ya. Terkadang sholatnya renggang-renggang, sehabis sholat selfie Pak Ustadz, selfie, foto bareng, makan bareng. Bagian sholat kok renggang-renggangnya apa ini? Bukan ikut mendatangkan setan, iya. Ini kalaunya pas makan, pas duduk-duduk, pas foto-foto, lagi kumpul-kumpul, ya renggang-renggang juga, ya boten nopo-nopo ini Pak sembahyang renggang-renggang. Tapi pas di sisi lain, waduh, seperti mana kita ketahui, dia banjir. Padahal ketika di rumah Allah, Allah jaminannya. Ketika di majlis Rasulullah, Rasulullah jaminannya. Dia banjir. Jangan apa-apa. Ya, ini tempatnya rahmatnya Allah, tempatnya barokah ya Allah Subhanahu wa taala. Dia banjir. Jangan takut sampean. Sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya kalau di tempatnya Allah seperti masjid, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang itu diuji. Rasulullah lebih dahsyat. Kita diberikan musim corona ini sudah beberapa bulan ini ya, sampai mau setahun ini. Tapi mangan ya tetap mangan, dolan ya tetap dolan, nja banjir. Sing kawin ya tetap kawin, ono maning sing kawin maning, nja banjir. Wah, gak ada masalah. Ini apa aja? Oh, sampean muangan, sampean tuh hidur, turu sekenyangnya. Masya Allah. Rasulullah 3 tahun diboikot. Ya, 3 tahun diboikot oleh orang kafir Quraisy sampai tidak mendapatkan makanan suatu apapun melainkan yang ada di tempat itu di Syi'ib. Allahu Akbar. Kita diboikot oleh penyakit corona. Ya alhamdulillah pok maning petani-petani tambah sehat. Nje no ceritane. Oh petani kono meninggal, kono tambah sehat. Nggih. Wi ojeke tambah sehat, ojole tambah sehat. Masya Allah. Yang takut-takut ini yang bahaya ini. Betul apa betul? Jangan takut-takut. Sing ditakuti iku hanya Allah Subhanahu huwal mudabbir, la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Lantas Habib, kalau ujian itu buat kita supaya kenapa? Supaya ya paling tidak teguran buat kita.
Betul apa betul? Indar lana, teguran. Mungkin sebelum-sebelumnya ini malas ke majelis, malas sholat di masjid, ya, ditegur sama Allah supaya giat kembali datang ke masjid sholat berjamaah, supaya apalagi semangat lagi hadir ke majelis. Betul betul, ditegur, bukan diberikan bala, tapi ditegur supaya kita lebih baik lagi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka dengan itu seperti yang saya sampaikan, saya tidak banyak-banyak di sini. Ya, sesuai dengan pesannya Pak Kiai. Bib, ojo lali bib yo. Ya, sampaikan bib, ya, kepada hadirin hadirat agar mereka menyisihkan sebahagian daripada hartanya. Ini diantara tadfaul balak, untuk menolak bencana, menolak musibah yang diturunkan kepada kita, kepada mereka orang-orang yang sebab mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bantu supaya tidak berkelanjutan ini bala. Kita stop dengan sedekah, kita stop dengan infak. Ya banjir, apa maning yang sampean infakan itu uang untuk rumahnya Allah, untuk masjidnya Rasulullah, langsung sampai kepada Rasulullah. 100.000, ada yang 50, ada 20, boten nopo-nopo, ya, sing 100.000, sing 50, sing 20, 30. Sing penting metu no yang ono di kantong. Akhrij ma fil jaib sayatika ma fil ghaib. Keluarkan metu no isi kantong sampean panjenengan semua. Sayatika ma fil ghaib, tanpa diduga-duga nanti wakeh sing masuk ke kantong sampean. Sampai ke rumah sampean buka laci, wah penuh dengan duit. Amin. Sing kaya tambah kaya, sing miskin jadi kaya, yang sudah berkeluarga jadi sakinah mawadah warahmah, sing durung kawin mudah-mudahan cepat kawin, sing sudah kawin mudah-mudahan tambah maning, bini moleh tambah. Amin ya rabbal kabul hajat insyaallah, ya. Jadi mungkin ini yang dari saya, ini nggak lama-lama, kita akhiri dengan sholawat. Kemudian kita ngambil barokah salnya Pak Yai Andi Faisal. Iya ini, tidak sembarangan. Hah? Oh punya Said Abu Malik. Barokah sampai delo ini saja sudah dapat barokah sampai. Apalagi bukan hanya mendeluk, tapi sampean menguntal no duit ke sini. Insya Allah to'ambah barokah. Insya Allah. Mana 4 orang ke sini? Sini 4 orang sini. Cepat-cepat soalnya saya ada undangan lagi, ini sudah terlambat ini. Ya, ayo. Anda rindu kepada Nabi Muhammad ya? Semuanya rindu kepada Rasulullah. Hah? Ini alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita dapat kabar gembira dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah Habib Muhammad Rizik Syihab cekalnya sudah dicabut dan beliau sudah dinyatakan oleh pemerintahan Saudi Arabia sama sekali tidak memiliki permasalahan. Dalam waktu dekat insya Allah beliau akan kembali ke Indonesia. Hanya 2 keadaan lagi yang insya Allah beliau kembali. Yang pertama, menunggu bayar syawal, jadi surat izin kepulangan. Nah, kita doakan sampai nanti dipimpin oleh Habib Muhammad baca selawat. Kita doakan mudah-mudahan bayar syawalnya di minggu-minggu ini segera keluar, dan setelah bayar syawal itu keluar maka Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi
Habib. Mana yang aku cinta kepada Nabi? Suaranya korbanin. Habibi salam, salam alaika Habibi. Semuanya. Ya aunal gharibi, salam alaika amnun wa salamun, salam alaika ya aunal gharibi, salam alaika amnun. Semuanya. Salam alaika Ahmad ya Habibi, salam alaika Ahmad. Semuanya, ibu-ibu, ya Allah, baca. Tuangkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Ibi salam alaika Habibi, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Sallu ala Muhammad. InsyaAllah kita selamatan dunia dan akhirat. Amin. Di dunia kita senang, di akhirat kita senang berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad, berdekat dengan para habaib kita dan dengan para guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha lana wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.